Borussia Dortmund menjadikan Hector Ford sebagai salah satu target utama untuk memperkuat posisi bek kanan pada musim panas ini. Klub Bundesliga tersebut bahkan telah melakukan kontak dengan Barcelona untuk membahas kemungkinan transfer pemain berusia 20 tahun itu. Dortmund memiliki anggaran sekitar 10 juta euro, tetapi lebih memilih skema yang tidak membutuhkan biaya besar. Karena itu, opsi peminjaman atau struktur transfer yang lebih ringan menjadi pilihan utama. Ford sendiri disebut terbuka untuk bergabung dengan Dortmund demi mendapatkan kesempatan bermain lebih reguler. Arsenal menegaskan tidak berniat melepas Victor Gyökeres meski Barcelona dikabarkan tertarik. Gyökeres bergabung dari Sporting CP dengan nilai transfer 64 juta pound sterling dan mencetak 21 gol pada musim pertamanya. Mikel Arteta puas dengan performa serta etos kerja Gyökeres. Ia menilai sang striker mampu beradaptasi dengan sistem Arsenal dan masih memiliki potensi untuk berkembang. Arsenal pun optimistis Gyökeres akan tampil lebih baik di musim keduanya dan tetap menjadi bagian penting dalam rencana Arteta. Chelsea menetapkan harga 100 juta pound sterling untuk Pedro Neto di tengah minat Al Hilal dan Manchester City. Winger asal Portugal itu masih dianggap penting dalam rencana Xabi Alonso. Meski demikian, konsistensi Neto menjadi pertimbangan karena ia belum pernah mencetak lebih dari 5 gol dalam satu musim Premier League. Chelsea tetap berpeluang mendapat keuntungan besar jika sang pemain dilepas. Untuk saat ini, 100 juta pound sterling menjadi patokan harga yang ditetapkan Chelsea bagi klub yang ingin merekrut Pedro Neto. AC Milan menolak sejumlah tawaran untuk Ruben Loftus-Cheek setelah gelandang Inggris itu berhasil meyakinkan Ruben Amorim lewat performanya di latihan dan pramusim. Menurut Fabrizio Romano, Milan sebelumnya membuka peluang melepas Loftus-Cheek, tetapi kini situasinya berubah. Rossoneri bahkan mulai membahas kemungkinan perpanjangan kontrak sang pemain. Konsistensi dan masalah fisik masih menjadi tantangan Loftus-Cheek. Namun, jika mampu menjaga kebugarannya dan terus tampil baik, posisinya di skuad Milan diperkirakan semakin kuat. Galatasaray berpotensi kembali mengejar Rafael Leao setelah tawaran mereka untuk Gabriel Martinelli ditolak Arsenal. Leao sendiri masuk daftar pemain yang boleh meninggalkan AC Milan pada musim panas ini. Sebelumnya, Galatasaray telah menawarkan sekitar 45 juta euro untuk Leao, tetapi proposal tersebut ditolak. Kini Milan disebut menurunkan banderol sang winger sehingga angka tersebut mulai sesuai dengan nilai yang mereka inginkan. Jika Galatasaray kembali mengajukan tawaran serupa, negosiasi dengan Milan berpeluang dibuka kembali. Tottenham masih berusaha mendatangkan Cody Gakpo dari Liverpool, tetapi transfer tersebut belum menemui titik terang. Gakpo disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Spurs, sementara Liverpool mematok harga lebih dari 60 juta pound. Liverpool belum berniat melepas penyerang Belanda itu, kecuali berhasil mendatangkan beberapa penyerang baru. The Reds bahkan sedang mengincar Bradley Barcola dan Ibrahim Mbaye dari PSG sebagai bagian dari rencana memperkuat lini serang. Jika Liverpool berhasil merekrut kedua pemain tersebut, peluang Gakpo meninggalkan Anfield menuju Tottenham akan semakin terbuka. Curtis Jones disebut semakin mendorong kepindahannya dari Liverpool ke Inter Milan. Fabrizio Romano mengungkapkan Jones sudah absen dalam 3 laga beruntun, bahkan tidak masuk bangku cadangan saat menghadapi Como. Inter Milan disebut siap kembali bergerak serius untuk merekrut gelandang Inggris tersebut setelah gagal mendapatkannya pada Januari lalu. Jones juga dikabarkan sudah melakukan berbagai cara untuk mewujudkan kepindahan ke San Siro. Kini, nilai transfer menjadi faktor utama yang menentukan apakah kepindahan Jones ke Inter bisa terwujud sebelum bursa musim panas ditutup. Christopher Nkunku dipastikan akan meninggalkan AC Milan musim panas ini setelah tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Meski tampil cukup produktif musim lalu dengan mencetak 8 gol dan 3 assist, sang penyerang Prancis tetap masuk daftar pemain yang boleh dilepas. Sejumlah klub mulai menunjukkan minat terhadap Nkunku. RB Leipzig, Borussia Dortmund, dan Newcastle United disebut tertarik. Sementara beberapa klub dari Spanyol dan Inggris juga telah melakukan kontak. Proses kepindahan Nkunku masih dalam tahap awal, sehingga belum ada klub yang menjadi kandidat terkuat. Roma dan Inter Milan telah mencapai kesepakatan terkait valuasi Luis Enrique sebesar 25 juta euro. Namun, Roma lebih memilih mendatangkan pemain Brasil tersebut dengan status pinjaman. Sementara Inter menginginkan penjualan permanen untuk membantu pendanaan transfer Curtis Jones. Perbedaan skema transfer menjadi hambatan utama saat ini. Inter terbuka melepas Enrique, tetapi belum sepakat dengan opsi yang ditawarkan Roma. Selain itu, klub Italia tersebut juga masih mewaspadai kemungkinan munculnya peminat dari Premier League.
Tottenham terus memantau Nicholas Jackson dan mempertimbangkan untuk merekrut striker Chelsea tersebut musim panas ini. Jackson berpotensi meninggalkan Stamford Bridge setelah tersisih dari pilihan utama, menyusul kedatangan Joao Pedro dan Liam Delap. Chelsea kabarnya memasang harga 60 juta pound sterling untuk pemain berusia 25 tahun itu. Selain Tottenham, Atletico Madrid dan Aston Villa juga disebut tertarik mendatangkan Jackson. Tottenham melihat Jackson sebagai tambahan penting untuk lini serang Roberto De Zerbi. Barcelona bergerak cepat untuk mengamankan masa depan Marc Bernal setelah kedatangan Rodri berpotensi mengurangi menit bermainnya. Direktur olahraga Deco bertemu dengan agen Bernal dan menegaskan bahwa klub tetap memiliki kepercayaan penuh terhadap gelandang muda tersebut. Sebagai bukti, Barcelona menawarkan perpanjangan kontrak selama 2 musim, sekaligus kenaikan gaji. Bernal sebelumnya telah terikat kontrak hingga 2029, tetapi performanya yang impresif membuat klub merasa nilai kontraknya perlu disesuaikan. Manchester United dikabarkan tertarik merekrut Adrien Trover dari Bournemouth untuk memperkuat posisi bek kiri. United membutuhkan opsi baru karena Luke Shaw akan memasuki usia 32 tahun dan kontraknya berakhir akhir musim ini. Sebelumnya, United menjadikan Lewis Hall sebagai target utama, tetapi Newcastle tidak berniat melepasnya kecuali mendapat tawaran lebih dari 60 juta pound sterling. Karena itu, Trover menjadi alternatif yang lebih terjangkau dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Mantan manajer Premier League Alan Pardew mendesak Manchester United untuk merekrut Ezri Konsa dan mengalahkan Arsenal dalam perburuan bek Aston Villa tersebut. Pardew menilai Konsa memiliki karakteristik ideal untuk memperkuat lini belakang setan merah. United memang memiliki sejumlah bek tengah, tetapi kondisi De Ligt, Lisandro Martinez, Harry Maguire, dan perkembangan Leny Yoro membuat tambahan pemain berpengalaman tetap diperlukan. Konsa dinilai mampu memberikan kestabilan sekaligus menjadi pemimpin di lini pertahanan. Harry Kane mengakui sudah mulai membahas kontrak baru bersama Bayern Munich. Kontraknya saat ini hanya berlaku hingga musim panas 2027, sehingga Bayern ingin memastikan striker Inggris tersebut tidak pergi secara gratis. Kane tampil luar biasa sejak bergabung dengan Bayern pada 2023. Ia telah mencetak 146 gol dalam 147 pertandingan, termasuk 61 gol pada musim lalu. Bayern dan Kane sama-sama terbuka terhadap perpanjangan kontrak hingga 2029 atau 2030. Manchester United dikabarkan tidak berniat menjual Bruno Fernandes meski mendapat minat serius dari Galatasaray. Klub Turki tersebut disebut sedang menyiapkan tawaran finansial besar untuk Kapten United yang kontraknya tersisa 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Fernandes tetap dianggap sebagai pemain kunci setelah tampil luar biasa musim lalu dan membantu United kembali ke Liga Champions. Kreativitas, kemampuan mencetak gol, serta pengalaman kepemimpinannya membuat perannya semakin penting di bawah Michael Carrick. Manchester United diprediksi akan mencoba merekrut David Raum dari RB Leipzig untuk memperkuat posisi bek kiri. Raum menjadi alternatif setelah target utama Lewis Hall sulit didatangkan dari Newcastle United. Bek timnas Jerman itu tampil impresif musim lalu dengan 10 kontribusi gol di Bundesliga dan menjadi salah satu bek kiri terbaik dalam menciptakan peluang. Raum juga memiliki pengalaman di Liga Champions dan bisa langsung memberikan persaingan untuk Luke Shaw. Menurut Alex Kruk, Raum memiliki klausul pelepasan sekitar 34 juta pound sterling sehingga menjadi opsi menarik bagi United. Keith Smith masih menjadi salah satu nama yang menarik perhatian Real Madrid untuk memperkuat lini tengah. Gelandang muda AZ Alkmaar itu disukai karena kemampuan mengatur permainan, usia muda, dan potensi berkembang dalam jangka panjang. Jorge Mendes berpeluang menjadi sosok penting dalam proses kepindahan Smith ke Madrid. Namun, harga tinggi yang ditetapkan AZ Alkmaar menjadi kendala utama, sementara Madrid juga masih mempertimbangkan opsi lain seperti Martin Zubimendi. Tottenham tetap memasang harga 60 juta pound sterling untuk Lucas Bergvall di tengah minat serius Newcastle. The Magpies sebelumnya telah mengajukan tawaran 46 juta pound sterling, tetapi langsung ditolak Spurs. Newcastle disebut sedang menyiapkan tawaran baru untuk gelandang asal Swedia tersebut. Pergerakan itu sengaja ditunda hingga 16 Agustus untuk menghindari aturan UEFA terkait transfer antar klub yang sebelumnya melakukan transaksi, menyusul kepindahan Sandro Tonali ke Tottenham. Barcelona dikabarkan siap menjual Marc Casado karena gelandang berusia 22 tahun itu tidak masuk dalam rencana Hansi Flick. Casado disebut kecewa setelah mengetahui dirinya tidak akan dilibatkan dalam pertandingan persahabatan mendatang. Agen Casado, Jorge Mendes, sedang mencarikan klub baru agar sang pemain tetap berkarier di kompetisi elit Eropa.
AC Milan menjadi salah satu tujuan potensial, sementara tawaran dari klub Arab Saudi telah datang tetapi belum menarik minat Casado. Barcelona sendiri memasang harga sekitar 30 juta euro untuk Casado. Manchester United kembali mencoba mendatangkan Gavi dari Barcelona. Setan Merah disebut telah menghubungi Blaugrana dan menyiapkan tawaran awal untuk gelandang muda asal Spanyol tersebut. Manchester United dikabarkan menawarkan 45 juta euro ditambah bonus 15 juta euro, sehingga total paketnya mencapai 60 juta euro. Namun, Barcelona menilai tawaran tersebut masih terlalu rendah. Barcelona masih berharap mendapatkan nilai transfer yang lebih besar untuk Gavi, sementara sang pemain sebelumnya menunjukkan komitmen untuk bertahan di Camp Nou. Julian Alvarez memasuki pekan penentuan untuk meninggalkan Atletico Madrid dan bergabung dengan Barcelona. Blaugrana menunggu pertemuan Alvarez dengan CEO Atletico, Miguel Angel Gilmarin, yang diharapkan membuka jalan bagi negosiasi transfer. Barcelona ingin segera mendapatkan kepastian, karena jika Atletico tetap menolak bernegosiasi, mereka harus mencari alternatif lain. Beberapa nama seperti Victor Gyökeres, Lautaro Martinez, dan Mikel Oyarzabal mulai dipertimbangkan, meski belum ada pendekatan resmi. Jika transfer Alvarez gagal, Barcelona bahkan bisa memilih tidak mendatangkan striker baru. Barcelona kembali menjalin komunikasi dengan agen Marcus Rashford untuk membahas kemungkinan transfer sang penyerang dari Manchester United. Blaugrana sebelumnya memilih tidak mempermanenkannya setelah masa peminjaman yang cukup impresif di Camp Nou. Barcelona masih lebih menyukai skema peminjaman, tetapi Manchester United hanya terbuka untuk penjualan permanen. Situasi ini membuat transfer sulit, meski Rashford dikabarkan terbuka untuk kembali ke Catalonia setelah mencatatkan kontribusi gol yang bagus musim lalu. Napoli segera mendapatkan Benoit Badiashile dari Chelsea setelah kedua klub mencapai kesepakatan transfer. Badiashile akan bergabung dengan status pinjaman senilai 3 juta euro, disertai opsi pembelian sebesar 27 juta euro. Kesepakatan sempat tertunda karena perbedaan terkait bonus 1 juta euro, tetapi Napoli berhasil menghapus klausul tersebut. Chelsea akhirnya memberikan lampu hijau untuk kepindahan bek asal Prancis itu. Badiashile dijadwalkan terbang ke Italia pada Selasa dan menjalani tes medis sehari kemudian di Roma. Arsenal kembali dikaitkan dengan Victor Osimhen setelah tampil meyakinkan di awal musim. Striker asal Nigeria itu disebut terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Premier League, meski baru bergabung secara permanen dengan Galatasaray. Arsenal masih membutuhkan tambahan daya gedor setelah gagal mendapatkan beberapa target utama. Kehadiran Osimhen bisa menjadi opsi menarik bagi Mikel Arteta untuk menambah persaingan di lini depan, terutama setelah Victor Gyökeres belum selalu menjadi pilihan utama. Roma mengalihkan fokus kepada Malik Fofana dari Lyon setelah hampir merampungkan transfer Rodrigo Mora dari Porto. Winger muda asal Belgia itu menjadi pilihan utama Roma dibandingkan Luis Enrique dari Inter untuk memperkuat lini serang. Roma disebut sedang menyiapkan tawaran sekitar 40 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Fofana juga lebih memilih bergabung dengan Roma dibandingkan Galatasaray, meski klub Turki itu menawarkan gaji lebih tinggi.